Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini Ibu akan membahas tugas matematika tentang materi pecahan yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Silakan disimak ya. Sekarang perhatikan pembilang dan penyebut pecahan. Mana yang lebih besar, pembilang atau penyebut? Dari sini dapat kita lihat 3/4 itu penyebutnya 4. Nah, di sini kita tahu penyebut itu lebih besar daripada pembilang. Untuk yang 4/4, ini pembilangnya 4, penyebutnya juga 4, sehingga pembilang dan penyebut sama besar. Untuk yang 5/4, ini pembilangnya 5 dan penyebut ini 4, sehingga pembilang lebih besar daripada yang kedua, ini arsirlah daerah yang menunjukkan nilainya. Nah, di sini ini kan 3/4. 3/4. Jadi kita arsir sebanyak 3 dari 4 bagian yang ada. Selanjutnya di sini 4/4. Jadi kita arsir sebanyak 4 dari total 4 kotak yang ada. Nah, di sini 5/4. 5/4 berarti kita mengarsir 5 bagian kotak dari 4 bagian kotak yang ada. Yang pertama kita arsir ini 4, semuanya diarsir. Kemudian tambah 1 kotak dari 4 kotak bagian yang ada, sehingga hasilnya 5/4. Selanjutnya, apakah bentuk pecahan dapat diubah menjadi bilangan bulat dan pecahan? Untuk yang 3/4 itu tidak bisa, sedangkan 4/4 itu bisa, 5/4 itu tidak. Di sini cobalah kamu ubah pecahan campuran 1/3/4 menjadi pecahan biasa. 1/3/4. Cara mengubahnya menjadi pecahan biasa yaitu dengan mengalikan penyebut dengan bilangan bulat, kemudian hasilnya dijumlah dengan pembilang. Jadi 4 dikalikan 1 sama dengan hasilnya 4, kemudian dijumlah dengan pembilang. Pembilangnya yaitu ini 3, sehingga hasilnya 7. Penyebutnya 4, sehingga pecahan campuran 3/1/4 ini diubah menjadi pecahan biasa yaitu 7/4. Selanjutnya cobalah gambar pecahan biasa yang menunjukkan pecahan campuran. Di sini bullet form coba buat 6/4. Nah, 6/4 ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran berapa? 1, 2/4. Karena 4 kali 1, 4, tambah 2, 6. Sehingga kalau diubah jadi pecahan biasa, 1/2/4 ini menjadi 6/4. Kemudian gambar pecahan biasa
Jadi kita arsir di sini. Karena ini 6/4, berarti kita mengarsir sejumlah 6 kotak dari tiap 4 kotak yang ada. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, ubahlah pecahan berikut ke dalam pecahan campuran. Syarat pecahan biasa berubah menjadi pecahan campuran, yaitu pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Contoh soal nomor 1, di sini pembilangnya 5 dan penyebutnya 3. Sehingga pembilang lebih besar daripada penyebut. Jadi kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. Berarti berapa? 5 bagi 3, 1. Sisa berapa? Sisa 2/3. Penyebutnya ditulis tetap. Kalau pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa, berarti caranya sama kayak tadi. 3 kali 1, hasilnya 3. 3 tambah 2, 5. Jadi 5/3. Sekarang soal nomor 2, 7/4. 7 dibagi 4 hasilnya 1. Sisa 3/4. Penyebut ditulis tetap. Selanjutnya nomor 3, 12/5. 12 dibagi 5 hasilnya 2. Sisa 2/5. Kalau 2/5 kita ubah jadi pecahan biasa, hasilnya tetap 12/5. 5 dikali 2 hasilnya 10. 10 ditambah 2 hasilnya 12/5. Sekarang nomor 4, 37 dibagi 3. Hasilnya 12. Sisa 1/3. Nah, sekarang selanjutnya ini ubahlah pecahan 1 3/4 ke dalam pecahan biasa. 1 3/4 diubah menjadi pecahan biasa. Caranya sama kayak tadi ya. Ini penyebut dikali dengan bilangan bulat ditambah 3. Jadi 4 dikali 1 hasilnya 4 ditambah 3 yang berasal dari sini hasilnya 7. Sehingga 1 3/4 ini sama dengan 7/4. Soal selanjutnya, cobalah arsir yang menunjukkan 1/4. 1/4. Untuk tahu berapa kotak yang harus kita arsir, kita harus mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Berarti 1/4 itu berapa? 4 dikali 1. 4 kali 1 hasilnya 4 ditambah dengan pembilang yang ini berapa? 1. Jadi 5/4. Jadi jumlah kotak yang harus kita arsir ada 5 dari 4 kotak bagian yang ada. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, cobalah ubah bilangan bulat ke bentuk pecahan. Yang pertama, tulislah bilangan bulat ke dalam bentuk pecahan.
Di sini bulat vakasi contoh 1/4. Ini 1 itu bisa diubah menjadi 4/4. Jadi 1/4 itu setara dengan atau sama dengan 4/4 ditambah 1/4. Berarti dari sini apa yang dapat kita simpulkan? Berarti kesimpulannya mengubah bilangan bulat ke bentuk pecahan bisa dengan cara menyamakan penyebut terlebih dahulu. Di sini kita lihat penyebutnya 4. Di sini juga penyebutnya 4. Selanjutnya, cobalah kalikan penyebut pecahan dengan bilangan bulat, lalu jumlahkan dengan pembilangnya. Jadi 1/4 kita kalikan bilangan bulatnya 1 kali 4 penyebutnya, hasilnya 4, ditambah pembilangnya 1, berarti hasilnya 5/4. Apa kesimpulanmu? Berarti kesimpulannya mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa bisa dilakukan dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat, lalu menjumlahkan pembilangnya. Nah, sekarang soal selanjutnya, ubah pecahan biasa menjadi persen. Di sini soal pertama itu 3/4, jadi berapa persen? Caranya yaitu 3/4 harus dijadikan per 100 atau penyebutnya harus diubah jadi 100, diubah. Nah, 4 ini agar bisa jadi 100 harus dikalikan berapa? Ya, harus dikalikan dengan 25. Kalau penyebut dikalikan 25, berarti pembilang juga harus dikali 25. 3 kali 25, 75. Jadi di nomor 1, 3/4 ini sama dengan 75%. Yang kedua, 1/4. 1/4 ini penyebutnya jadikan 100 dikali 25. Berarti kalau penyebut kali 25, yang pembilang juga harus kali 25. Jadi 25/100, sehingga hasilnya 25%. Yang nomor 3, 1/2, ini penyebutnya jadikan 100 harus dikali berapa? Dikali 50. Kalau penyebut kali 50, pembilang juga harus kali 50, sehingga hasilnya 50%. Nomor 4, 1/10. Jadi per 100, ini 10 agar bisa jadi 100 harus dikalikan 10. Penyebut kali 10, pembilang juga kali 10, sehingga hasilnya 10%. Nomor 5, ini penyebut juga sama, harus jadikan 100 agar bisa jadi 100 dikali 20. 4-nya juga harus kali 20, sehingga hasilnya 80%. Yang ini juga sama. Agar bisa jadi 100 harus dikali 20. Ini hasilnya 20%. Ini per 100 dikali 20. Ini kali 20 berapa? 60%. 1/8. Ini 100. 8 agar bisa jadi 100 harus dikali berapa?
12,5. Atas juga harus kali 12,5 sehingga hasilnya 12,5%. Yang ini 6/20, agar bisa jadi per 100, penyebutnya harus kali 5. Pembilang juga harus kali 5, sehingga hasilnya 30%. Yang terakhir 8/25, agar bisa jadi per 100, 25 harus dikalikan dengan 4. Jadi 8 kali 4, 36. Cara mengubah persen menjadi pecahan, contohnya 50%, itu setara dengan atau sama dengan 50/100. Nah, ini 50 dibagi 10, 0. Ini kita coret aja nolnya sehingga hasilnya 5/10. 5/10 disederhanakan dengan membagi 5, penyebut juga dibagi 5 sehingga hasilnya 1/2. Selanjutnya, ubahlah pecahan menjadi bentuk yang paling sederhana. Jadi 50/100 sehingga hasilnya ini 1/2. Sekarang kita coba kerjakan soalnya. Ubah menjadi bentuk pecahan. 35% itu setara dengan 35/100. Agar menjadi pecahan sederhana, kita bagi dengan nilai yang sama. 35 dibagi 5, yang penyebut juga coba kita bagi 5. Hasilnya berapa? 35 bagi 5, 7. 100 bagi 5, 20. Sehingga 35% itu sama dengan 7/20. Ini bisa disederhanakan lagi apa enggak? Kalau tidak, berarti tidak perlu kita sederhanakan. Jika masih bisa, berarti kita sederhanakan lagi. Soal selanjutnya, 80% ini setara dengan 80/100. Agar lebih mudah, karena yang atas ada 0, kita coret, bawah juga ada 0, kita coret. Tinggal 8/10. 8/10 ini coba kita bagi dengan 2. Pembilang bagi 2, penyebut juga bagi 2, sehingga hasilnya 8 bagi per penyebutnya 10 bagi 2, 5, sehingga 80% itu sama dengan 4/5. Sekarang 30%, 30/100. Atas ada 0, coret 1, bawah ada 0, coret 1, sehingga hasilnya 3/10. 3/10 bisa disederhanakan lagi apa enggak? Kalau enggak ada, enggak bisa, berarti tidak perlu kita sederhanakan. Selanjutnya 40%. 40% itu sama dengan 40/100. Ini atas coret, bawah coret. Karena sama-sama ada nolnya ya, jadi kita coret. Atas coret 1, bawah juga coret 1. Kemudian coba kita bagi dengan angka yang sama. Pembilang bagi 2, penyebut juga bagi 2. 4 bagi 2, hasilnya 2. Penyebutnya 10 bagi 2, 5. Jadi 40% ini setara dengan 2/5.